Pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas mengenai materi kekongruenan dan kesebangunan. Oke, untuk kekongruenan ada dua bentuk. Yang pertama adalah dua bangun datar yang kongruen. Yang kedua adalah dua segitiga yang kongruen. Di segitiga yang kongruen ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama kita lihat adalah mengenai tiga sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sisi, dan sisi. Yang kedua adalah sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi, sudut, dan sisi. Yang ketiga adalah satu sisi aktif dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut, sisi, dan sudut. Untuk anak-anak kami, Ibu harap bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFT. Baik untuk anak-anakku semua, sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang ke-11 dengan materi kekongruenan dan kesebangunan. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dengan disiplin dan sukacita diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberi beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, judul kita dalam materi tadi adalah mengenai kekongruenan dan kesebangunan atau pengayaan. Yang pertama kita bahas adalah mengenai kekongruenan. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Itu adalah pengertian dari kekongruenan. Intinya di sini bangun itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan disimbolkan biasanya seperti ini. Ini merupakan simbol dari kekongruenan. Oke, kekongruenan yang pertama dulu yang kita bahas adalah mengenai dua bangun datar yang kongruen. Bentuknya seperti ini. Yang pertama bangun datarnya adalah KLMN, yang kedua PQRS. KN sudah pasti sama dengan PS. Selanjutnya, KL udah pasti sama dengan PQ, baru ML sudah pasti sama dengan RS, dan NM sudah pasti sama dengan SR. Dari bangun yang ada di sini, ini merupakan bangun yang kongruen karena memiliki bentuk sama dan ukuran juga sama. Ini merupakan bentuk dari dua bangun datar yang kongruen. Yang kedua, dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga kongruen merupakan dua bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen yakni A. Pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Itu adalah sifat dari bangun segitiga kongruen. Dan ada juga beberapa segitiga ini yang kongruen memiliki syarat. Syarat yang pertama, tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Inilah
sisi, sisi, dan sisi. Mempunyai 3 sisi. Coba kita lihat gambar segitiga di bawah. ABC itu segitiga pertama, yang kedua PQR. Dari segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui keduanya ini panjang AB sudah pasti sama dengan PQ. AC sama dengan PR dan BC sama dengan QR. Oke, yang kedua, sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Berarti dia sisi, sudut, dan sisi. Kita lihat di sini, segitiga ABC dengan segitiga PQR. Diketahui kedua bangun ini memiliki sisi AB sama dengan PQ. Sudut, kita lihat sudutnya. Ini sudut B dan sudut Q. Ini juga sama. Panjang sisi BC sama juga dengan QR. Sudutnya ada 1, yaitu sudut B dan sudut Q. Yang ketiga, 1 sisi apit dan 2 sudut bersesuaian sama besar. Berarti sudut, sisi, sudut. Segitiga ABC kita lihat. Yang kedua, segitiga PQR. Diketahui di sini bahwa sudut yang ada di sini, sudut A dengan sudut B, ini dia, sama. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Sisi AC juga sama dengan sisi PR. Serta sudut C sama dengan sudut R. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Ini diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga AB dengan panjang sisinya ada 5 cm, AC ada 6, BC ada 7. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. DEF. Ya. Maka panjang EF ini adalah dari segitiga dalam pembahasan ABC kongruen dengan segitiga DEF, panjang sisi sama panjang adalah AB sama panjang dengan EF. DF, D ke F ini sama panjangnya 5. Oke, AC A ke C ini sama dengan DE, D ke E. Ini dia 6 cm. Setelah itu panjang BC itu sama dengan EF. Berapa panjang BC? Ada 7 cm. Maka panjang EF itu ada 7 cm. Oke. Dalam 2 segitiga ini yang kongruen, ada 2 bentuk aturan yang harus kita bahas. Ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10 dan peminatan untuk kelas 12, yaitu mengenai aturan sinus dan kosinus. Ini kita bahas sedikit karena sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10. Oke, aturan sinus, rumus yang digunakan adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini rumus untuk aturan sinus. Coba kita lihat. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 45 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang sisi A 6. Tentukan panjang BC. Kita buat gambar segitiga ABC. Panjang AC tadi ada 6, sudut A-nya ada 45, sudut B-nya ada 30. Jadi kita sekarang mau mencari panjang BC ini. Berarti kita gunakan aturan sinus. Yang kita gunakan di sini adalah BC per sinus 45. 45 ini yang kita gunakan adalah rumus sinus B. Berapa tadi sinusnya? Untuk sudut B 30. Untuk sudut A dulu. Untuk sudut A adalah 45. Maka BC sama dengan berapa tadi panjang BC? 6. 6 per sinus 30 ini adalah sudut B. Maka BC sama dengan 6 sinus 45 dikali sinus 45.
per sinus 30. Maka 6 kali sinus 45 ini juga sudah dipelajari sebelumnya adalah sudut-sudut istimewa. Sinus 45 setengah akar 2 dan sinus 30 setengah. Maka kita dapat 6 kali setengah akar 2 dibagi setengah adalah 6 akar 2. Maka panjang BC kita dapat hasilnya 6 akar 2. Ini merupakan contoh dari aturan sinus. Yang kedua, ada kita kenal aturan kosinus. Aturan kosinus ada dua bentuk rumusnya. Yang pertama ini kita mau mencari panjang sisi. Yang kedua ini kita mau mencari sudut. Sudut ini panjang sisi. Rumus untuk mencari panjang sisi ada 3 bentuk ini, dan rumus untuk mencari sudut juga ada 3 bentuk. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam bentuk contoh soalnya. Diketahui sudut ABC dengan panjang sisi A 3 cm, B 8 cm, dan C 9 cm. Tentukan cos B. Berarti untuk mencari cos B tadi, rumus yang kita gunakan bisa juga untuk ini dan juga bisa kita gunakan rumus ini. Karena sudah diketahui di situ panjang sisi A dan C, kita gunakan rumus yang kedua ini. Nanti kalau soalnya kita ketahui panjang sisi ketiga, misalnya ABC, bisa kita gunakan rumus yang ini. Oke, kita gunakan rumus yang kedua ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Berapa tadi panjang sisi B? 8 kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kurang 2 kali 9 kali 3 cos B. Maka kita dapat hasilnya 64 sama dengan 81 tambah 9 kurang 54 cos B. Maka cos B 64 kurang 90 dibagi minus 54. Berarti kita dapat di sini minus 26 dibagi minus 54. Minus jumlah minus hasilnya positif. Maka kita dapat cos B-nya 13/27. Ya, contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya AC 3 cm, AB 2 cm, dan sudut A 60 cm. Berarti yang kita gunakan di sini ada 2 sisi, 1 sudut. Sisinya tadi AC dan AB, sudutnya adalah sudut A. Yang mau kita cari ini nilai kosinus C. Maka yang kita gunakan di sini untuk mencari nilai kosinus C, berarti harus kita cari dulu panjang sisi A. Karena ini kita misalkan adalah panjang sisi A ini, panjang sisi B adalah 3, ini B, ini adalah C. Panjang sisi B ini 3, C2, berarti kita harus mencari panjang sisi A. Rumus yang kita gunakan tadi adalah mengenai aturan kosinus yang pertama. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Kita masukkan nilainya. B tadi 3 kuadrat tambah C2 kuadrat kurang 2 kali 3 kali 2 cos 60. Oke, 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4, 2 kali 3 kali 2, 12. Cos 60 itu adalah setengah. Maka A kuadrat 7, A-nya kita dapat akar 7. Berarti nilai A sudah dapat, panjang sisi B juga sudah, C juga sudah. Maka kita mencari tadi adalah cos C. Rumusnya ini. Cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Maka akar 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat kurang 2 kuadrat per 2 kali akar 7 kali 3. Hasilnya 7 tambah 9 kurang 4 dibagi 6 akar 7. Maka kita dapat hasilnya 12/6 akar 7. Kita sederhanakan, rasionalkan akar 7.
Maka 2/7 ini, coba kita sederhanakan dulu, ini kita dapat 2/7. Kita sederhanakan 2/7 kali akar 7/7, kita dapat hasilnya 2/7 akar 7. Oke. Untuk aturan sinus dan kosinus ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10. Dan untuk kekongruenan dalam pembahasan kita di bab ini, Ibu harap anak-anak kami sudah mengerti dan paham untuk pembelajaran ini. Dan untuk tugasnya akan Ibu share di classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFD.